Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, peserta Mat sama MTS Negeri 5 Blitar. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Walaupun kita tidak bisa berjumpa, jangan khawatir. Kita akan membantu adik-adik untuk lebih jelas mengenal MTS Negeri 5 Blitar dengan baik. Di video kali ini kita akan membahas tentang narkoba dan kenakalan remaja yang akan disampaikan oleh Ibda Suyoto. Jangan lupa ya membawa alat tulis untuk meresum dan mencatat materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya adik-adik sekalian, selamat datang di MTS 5 Blitar yang tepatnya di Kecamatan Selorjo. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Suyoto atau panggilan Pak Yoto dari Poslek Selorjo, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi yaitu bahaya narkoba terhadap kenakalan remaja. Adik-adik sekalian, perlu ketahui saya tidak membahas banyak teori-teori atau istilahnya itu teori-teori apa lainnya itu. Yang jelas saya akan bahas dasar hukumnya di sini adalah Undang-Undang Pasal 1 Nomor 35 Tahun 2009. Ya, di sini penyebab kenapa terjadinya kenakalan remaja atau tersangkut daripada narkoba. Ya, penyebabnya yang pertama yang jelas adalah dari keluarga. Kenapa keluarga dibilang penyebab utama? Ya, karena itu ada 10 poin ya. 10 poin penyebab dari pihak keluarga yang menyebabkan anaknya terjumus daripada narkoba ya. Yang pertama adalah terbiasa anak-anak dimanja oleh orang tua ya. Sehingga ini juga terhadap orang tua, jangan membiasakan memanjakan anak terlalu bebas, terlalu apa yang dikehendaki anak dituruti, jangan ya. Anak apa kemauannya diikuti, namun tetap diatur apa kepentingannya, apa akibatnya, tetap harus dipandu, jangan sampai kebablasan. Ini kepada orang tua ya. Yang kedua adalah keluarga yang tidak harmonis ya. Kalau memang ada perselisihan antara suami istri, bapak dan ibu yang di rumah, jangan sampai ditunjukkan kepada anak kita. Ya, ada perselisihan, kalau ada anak kita ya diam dulu. Setelah anak kita mungkin pergi bermain, silahkan diselesaikan. Jadi jangan sampai keluarga itu bertengkar di depan anak. Ya, ini merupakan penyebab daripada anak tersebut menjadi tidak beres, ya, terjadi ikut-ikutan kepada hal-hal yang negatif. Untuk poin yang ketiga, ya, kurangnya kasih sayang terhadap anak dari orang tua. Ya, yang saya maksud kurangnya kasih sayang itu yang jelas anak itu kalau datang ya ditanya dari mana ya, main apa, jangan dibiarkan. Anak datang telonong ada apa, jangan dibiarkan, ditanyakan ya, Dek dari mana, tadi main sama siapa, bermain apa ya. Orang tua ini ya, ini wajib hukumnya orang tua mengingatkan, memantau anak tersebut. Lanjut, itu poin keempat. Ya, pendidikan yang terlalu keras, ya, pendidikan yang terlalu keras. Yang maksud di sini, kalau yang jelas di rumah itu, kalau orang tua akan membina untuk wajib belajar anak, ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu galak. Kamu belajar, ya, kamu belajar ditegasin, tidak mau dicubit, tidak mau dipukul, itu tidak ada, ya, itu dilarang, tidak ada lagi, itu bukan mendidik, ya. Kalau mendidik sing jelas ya kita arahkan bagaimana anak itu mau belajar, kesukaannya bagaimana, maunya bagaimana, kita ikuti. Yang penting pelajaran itu bisa diikuti daripada anak kita. Lanjut ya. Untuk lanjut, selanjutnya poin ke-5. Komunikasi yang buruk. Ya, dimaksud sini komunikasi yang buruk adalah komunikasi daripada anak dengan orang tua, ya, dengan ibu, dengan bapak. Komunikasinya tidak jalan. Kalau anaknya tanya A, mungkin orang tua jawabnya B. Ya. Mungkin anaknya butuh pensil,
bapaknya bilang nggak punya uang. Nah, itu bukan komunikasi yang baik, ya. Itu komunikasi yang baik, memang belum ada uang, belum ada dana untuk membelikan pensil, ya bagaimana caranya kita ngomong sama anak yang enak. Ya nanti dulu, Dek, nanti saya belikan kalau sudah Bapak, Ibu sudah punya rezeki. Jangan bilang kalau anak sudah ingin memiliki pensil, ingin beli buku, langsung ditutup dengan ayah tidak punya uang, ibu tidak punya uang, kamu udah malas tidak ikut bantu ayah. Nah, itu yang kurang tepat. Ya, adik-adik juga demikian. Kalau memang keadaan daripada orang tua ekonominya lemah, ya harus menyadari, ya harus menunggu dan sabar untuk mengikuti arahan daripada orang tua. Lanjut poin ke-6, yaitu lingkungan pergaulan. Ya, lingkungan pergaulan jangan sampai terjadi pergaulan-pergaulan anak-anak yang ada di luar rumah, itu termasuk pergaulan, termasuk anak-anak pang, ya, anak-anak mabuk, jangan sampai ikut-ikutan demikian itu. Ya, adik-adik paham ya? Lingkungan pergaulan ini yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap adik-adik. Kalau adik-adik kumpulnya di tempat anak-anak yang minum, ya minum minuman keras yang maksud, ya bukan minum air putih. Minum air putih itu bagus, ya. Kalau adik-adik sering-sering kumpul terhadap anak-anak yang demikian, suatu saat pasti adik akan ikut-ikutan. Ya, karena penyebab utama adalah hanya ingin coba, hanya ikut. Nanti udah tahu rasanya akan keterusan. Baik ya, lanjut ya. Untuk poin ke-7, yaitu faktor religi. Ya, ini tugas adik-adik sudah tepat sekali, sekolah di MTS 5, sini adalah masalah sekolah agama. Ya, MTS 5 ini yang dikedepankan adalah keagamaan, religi adalah keagamaan, keimanan daripada adik-adik di sini akan dituntun. Ya, yang mungkin ada yang agak menceng, yang jelas di sini diluruskan. Yang jelas sekolah di sini ada namanya sholat jamaah tetap ada, ngaji juga ada. Ya, adik-adik sudah tepat sekali masuk MTS 5 Blitar ini. Ya, ini masuk juga di pengaruh keagamaan religi, keimanan daripada adik-adik harus dituntun mulai sejak dini. Ya, apapun kita jadi pejabat, jadi apapun, kalau iman kita rendah, ya kita akan jadi korbannya nanti. Akan menyalahkan atau menyalahgunakan wewenang kita. Seandainya adik-adik imannya sangat rendah sekali. Ya, itu masalah religi. Lanjut, yaitu lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini lingkungan tempat tinggal yang jelas adalah keluarga. Bagaimana kehidupan keluarga kita sehari-hari, ya, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memikirkan anak, istri, suami, ya. Bagaimana anak kita bisa belajar dengan tenang. Di rumah itu harus kita sediakan mungkin tempat belajar. Ya. Ada tempatnya belajar khusus. Jangan sampai membunyikan mesin-mesin atau musik-musik yang terlalu keras sehingga mengganggu daripada adik-adik belajar. Ya, untuk itu di situ perlu peran daripada orang tua. Ya, peran orang tua harus tegas di sini. Jamnya belajar ya jangan sampai muter televisi, jangan sampai muter radio, jangan sampai muter HP. Ya, mainan HP yang sekarang cenderung yang jelas main HP ini yang susah sekali untuk dikendalikan. Ya, sekarang udah masuk jam pelajaran, saya kira adik-adik fokus daripada giat dari perintah sekolahan. Ya, lanjut. Yang ketujuh adalah faktor ekonomi. Ya, tadi sudah dibilang kalau kebutuhan yang jelas orang tua. Keadaan orang tua bagaimana? Kita masing-masing orang tua kita itu beda-beda. Ya, karena kerjaannya, karena sumbernya, yang jelas berbeda-beda pendapatan setiap harinya. Kalau untuk kepentingan anak-anak sekolah, yang jelas itu ada membutuhkan biaya. Ya, di situ akan terjadi atau akan melaksanakan antar jemput. Ya, antar jemput yang jelas menggunakan biaya yang harus ditanggung jawab, ya, harus ditanggung oleh orang tua. Ya, biaya ini juga cukup lumayan kalau bagi kita-kita yang tinggal di desa, karena sumber ekonomi kita sangat di bawah. Untuk itu sebagai
orang tua, termasuk adik-adik juga paham juga ekonomi orang tua. Ya, sampaikan anak-anak, pendapatan kita sehari itu berapa, kebutuhan kita berapa, makan kita berapa, ya, sehingga tidak mengganggu daripada belajar adik-adik. Orang tua harus bisa menjelaskan, ya. Yang penting adik berangkat sekolah selamat, bisa mengikuti sekolah sampai tamat, ya. Belajar yang rajin, jangan sampai mengecewakan daripada orang tua yang ada di rumah, ya. Kita sekolah sama dengan berjuang. Adik-adik adalah masa depan daripada bangsa kita, ya. Adik-adik adalah penerus kita, ya. Yang kita ini sudah umur usia mendekati 50, yang jelas ada usia pensiun, yang jelas adik-adik nanti yang akan melanjutkan. Untuk itu jaga daripada fisik, ya, keahlian adik-adik, mental kepribadian dijaga sehingga adik-adik apa yang diinginkan nanti bisa tercapai. Lanjut, ya. Faktor teknologi informasi. Ya ini, ya faktor teknologi informasi yang jelas sekarang itu zamannya sudah zaman canggih. Belajar online sudah bisa dibuka, ya. Adik-adik pelajaran lewat video sudah bisa dibuka. Yang bahaya di sini adalah main HP game, ya. Karena udah main HP game, ya, yang jelas nanti akan kecanduan, ya. Lek sudah main game dihentikan susah sekali, ya. Saya ini juga punya anak yang ini masuk SMP juga tahun ini juga, ya. Sekarang udah mengendalikan karena dari sekolahan wajib mempunyai HP Android untuk menerima perintah maupun pelajaran-pelajaran, ya. Tapi apa kenyataannya lagi suruh baca susah sekali, tapi main game berjam-jam kuat sekali, ya. Padahal saya lihat gamenya hanya tembak-tembakan, tembak-tembakan nanti jadi Pak Polisi bisa main tembak-tembakan, ya, bisa langsung tembak-tembakan, ya. Pak Polisi nanti bawa senjata ada, tiap mau latihan bisa nembak beneran, ya, bukan hanya tembak-tembak angin. Ya adik-adik, ya, semangat masuk SMP 5, MTS 5 Blitar, ya. Terima kasih banyak adik-adik. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi bahaya narkoba tersebut, ya. Tadi adalah penyebab yang saya sampaikan. Sekarang menginjak materi yang kedua adalah bagaimana mengatasinya supaya adik-adik tidak terjumus narkoba maupun kenakalan remaja ini. Ya. Yang pertama adalah tugas daripada orang tua, memberikan arahan, ya, selalu memberikan arahan terhadap anak-anak tentang bahaya narkoba, tentang kenakalan remaja, ya, sebabnya kenapa narkoba demikian, bahayanya bagaimana, ya. Kalau adik-adik sudah terjumus narkoba, ya, yang jelas adik-adik itu susah sekali nanti menempuh pendidikan, sudah males, ya, belajar males, makan males, pikirannya hanya linglung. Kalau udah konsumsi daripada narkoba, inginnya santai, ya, membayangkan hal-hal yang tidak tepat, ya. Adik-adik ini sangat rawan sekali. Jangan sampai adik-adik terjerumus daripada menggunakan narkoba ini, termasuk minuman keras dan lain-lainnya itu, ya. Ini sangat merugikan diri sendiri, merugikan orang tua dan merugikan negara, ya. Kalau untuk Pak Polisi tugasnya mengarahkan, ya, mengarahkan, menindak dan memproses, ya. Kalau kita bilang pasal besar sekali, kalau bilang pasal bahaya sekali. Ya, kita tidak sampaikan pasal di sini. Yang jelas Pak Polisi tugasnya adalah memproses, menindak, ya. Kalau yang mengadili adalah pengadilan. Paham adik-adik, ya? Lanjut adik-adik. Baik, untuk lanjut kedua adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan anak. Ya, yang dimaksud menjalin komunikasi efektif dengan anak ini adalah komunikasi yang ada di rumah, ya, antara orang tua dan anak. Komunikasi efektif, bicara yang tepat, bicara yang sesuai dengan kenyataan, ya. Jangan sampai kita bicara yang enggak-enggak, ya. Kenapa sampai demikian? Karena banyak anak yang bermain, mainnya ke tempat-tempat yang tidak benar, ya. Ngomong sama ayahnya, mainnya ke paliknya, ya.
Itu perlu kita bicarakan. Jangan sampai kita bicara itu bohong tidak sesuai dengan kenyataan. Adik-adik ya, dipahami ya. Untuk orang tua, demikian juga jangan sampai berbicara bohong dengan anak. Ya, kalau ada masalah juga disampaikan. Nduk, aku ada masalah demikian-demikian. Bagaimana tanggapanmu? Walaupun kecil, sekarang itu dimintai pendapat akan menyampaikan. Ya, akan tahu. Ini juga mendidik kepada anak untuk berpikir ke depan. Ya, biar boso Jawa ini biar gak gerusa-gerusu. Demikian adik-adik ya. Kalau ada masalah sampaikan orang tua. Demikian juga orang tua ada masalah jak komunikasi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita diajak komunikasi, jangan sampai terjadi masalah ini diatasi sendiri-sendiri. Ya. Kalau masalah yang jelas ada masalah diatasi bersama-sama akan lebih ringan. Ya, jangan sampai menutup-nutupi, apalagi masalah orang tua, ayah dan ibu. Ya, sampai masalah ditutup-tutupi, nanti yang terbongkar yang rugi adalah anak kita sendiri. Baik, lanjut, lanjut. Poin berikutnya adalah mendukung tidak bersifat keras tidak bersifat keras tetapi tegas. Ya, ini tugas orang tua, tidak bersifat keras tetapi tegas. Yang dimaksud di sini adalah orang tua dalam mendidik anak, ya. Bersikap keras harus sesuai dengan jam. Ya. Harus sesuai jam belajar, waktunya kita buat roster, jam sekian belajar, jam sekian ngaji. Kalau di rumah itu ditegaskan. Ya. Jangan kewanceng lah kalau udah rodok kendor-kendor dikit, ingatkan lagi. Ya, sebagai orang tua jangan sampai kendor untuk mengingatkan. Tugasnya mengingatkan, mengajak, merangkul bagaimana anak kita bisa belajar, anak kita mau mengaji, ya. Belajar dengan senang, ngaji dengan ikhlas. Ya, kalau udah ini dilaksanakan dengan baik antara orang tua dan anak, insya Allah, ya, anak-anak kita akan berhasil ke depannya. Baik, lanjut. Mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikan, ya, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikan anak tersebut, ya, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikan di sini, ya. Contohnya, adik-adik belajar dipantau, ya, jangan belajar harus A, selesaikan A, B, jangan selesai B, jangan, ya. Anak-anak belajarnya sampai tingkat berapa kita ikuti saja, kemampuannya kita ikuti, ya. Jangan sampai kita kendalikan belajar anak-anak tersebut. Mainnya anak-anak juga jangan sampai dikendalikan, ya. Kita pantau saja. Kalau memang ada kekurangan, ya, ada kekurangan, kelebihan, nanti secara diam-diam kita masuk secara pelan-pelan, ya, untuk mengarahkannya itu. Lanjut adik-adik. Yang terakhir adalah menguatkan karakter positif anak. Ya, menguatkan karakter positif anak. Kita harus tahu anak kita itu karakternya apa, ya, maunya bagaimana, ya, karakternya apa, maunya bagaimana, tujuan anak kita itu menjadi apa, orang tua harus tahu, harus paham, ya. Kalau anak kita karakternya nanti ingin jadi bapak guru, ya, jangan dipaksa menjadi polisi, ya. Anak kita karakternya menjadi ustadz, jangan dipaksa jadi TNI. Ya, ini karakter anak ini kita harus tahu. Mulai kecil anak kita harus tahu. Ya, ini termasuk pelajaran orang tua berarti. Ya, karakter anak harus kita kuatkan. Anak kita maunya sepak bola, pemain bola, jangan dipaksa menjadi ustadz. Ya, hancur nanti. Ya, bisa dipahami adik-adik ya? Tidak banyak materi dari saya untuk hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Pak Guru. Ya, karena di sini tidak ada pertanyaan, ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses untuk adik-adik ke depannya. MTS 5 maju. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa ya resume dan catatannya disimpan dengan baik. Pesan dari kita
Tetap berdoa, jaga kesehatan, dan tingkatkan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.